satu orang nih Pak yang bungsu nih yang kayaknya suka ya. iya suka. Jadi talenta saya mungkin turun ke dia gitu kan. Jadi dia tuh kalau saya melukis buat kerajinan lihat, tapi saya nggak pernah ngasih pelajaran gini. Tapi dia udah bisa. Bahkan yang anehnya itu Pak, saat saya umur segede itu gitu kan, saya belum bisa ngelukis seperti itu. Tapi dia udah bisa ngelukis seperti saya. Alhamdulillah gitu, bakatnya udah melukis saya. Mudah-mudahan kedepannya mungkin kalau saya mulai nggak ada gitu ya, mungkin dia bisa meneruskan perjuangan saya di seni rupa gitu Pak. Nenek-nenek yang lagi bikin carangka gitu, bikin anyaman. Cuman ada gini juga Pak Jan, saya sebenarnya bertolak belakang dengan ini saya gitu kan. Ada Pas Ang tolong bikinin nyirokudul. Saya nggak mau. Pak Jan. Alhamdulillah selamat pulang Pak Jan. Alhamdulillah Pak Jan. Mangga kalau bisa lebih santai gitu ya. Ya. Jangan sama, ini beda-beda. So.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kita berada di kota yang berbeda, yaitu kota Tasik tercinta. Masih tetap tercinta seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah hari ini kita berada di rumahnya salah satu pelopor GBRSI juga, Kang Yaman. Beliau sudah sering eksis aktif juga di kegiatan-kegiatan yang baik itu secara umum, pameran atau kegiatan berkesenian yang dilakukan di Tasik, di Garut, Jakarta dan lain sebagainya. Pada saat ini kita berada di daerah apa namanya? Daerah Cipicung, Lewisari. Cipicung, Lewisari, Desa Jayamukti, di Tasikmalaya. Tasikmalaya, Kabupaten ya, Kabupaten Tasikmalaya. Ini ngobrol-ngobrol Kang Yaman, boleh tahu takutnya kalau kita kenalnya Kang Yaman aja kan panggilannya. Ini nama lengkapnya Kang Yaman? Sebenarnya sih yang akrabnya itu memang Yaman saja, gitu, Yaman. pendek saja sesuai mungkin dengan orangnya juga mungkinnya. Ya makanya gini, kalau orang tua sih dulu ngasih panjang atau panjangannya itu Yaman Sutiaman gitu, tapi di sekolah nggak dipakai. Saya nggak tahu orang tua yang dulu istilahnya. Jadi cuma satu kata saja, Oh, gitu. emang. Satu kata saja, simpel aja lah. Jadi saya pengen yang simpel. Itu di jasa satu kata juga. Iya, satu kata di jasa satu kata. Kalau misalkan orang tua marahin saya gitu kan, dia suka manggil kepanjangannya Sutiaman, kenapa kamu udah kayak gitu. Padahal berarti dulu tuh pernah dikasih nama panjangnya, tapi kenapa nggak dipakai gitu. Dia nggak tahu itu orang tua Tapi dulu lebih yang keren. Kan kalau orang Sunda mah Ice Cuice, Iya. Tatang Setatang gitu kan. Jadi ada diulang-ulang ya, Setiaman gitu. Jadi cuma satu kata, keren. Itu kata Tapi aja. itu Bapak emang ngambil nama Yaman tadi ditanya apa artinya? Kan itu nama negara. Ya saya juga kurang tahu tuh masalahnya. Sekarang bila udah almarhum saya nggak sempat nanyain gitu. Kalau dulu katanya sih namanya bukan itu Pak Jen. Dulu itu namanya Jenal, saya tuh Jenal Mutakin. Mungkin orang tua dulu itu kalau misalkan anaknya sering sakit, kita ganti katanya namanya. Nah ganti dengan nama ini gitu, nama Yaman gitu. Nah, sampai sekarang gitu kayak gitu. Emang nyaman. Alhamdulillah. Oh, Kak Yaman, kalau itu lahir di sini asli. Lahir saya di Mangkubumi Pak Jen. Mangkubumi, Di Mangkubumi ya, kebetulan ini tempat kampung istri saya, jadi saya ikut ke istri ibunya gitu di ya. sini. Iya, ikut ke Udah istri. berapa lama? Ya kurang lebih saya 20 tahun Pak Jen. 20 tahun. 2000 Alhamdulillah, pas gitu. ya berarti kan? Dan saya menemukan tempat yang cocok untuk saya bisa berkarya di sini gitu. Soalnya kalau di tempat saya di sana gitu, aduh padat gitu Pak. Bising gitu kan. Saya nggak bisa berkarya dengan dengan yang santai lah kan gitu. Bisa kali-kali kan kita dengar suara mobil atau itu gitu. Nggak nyaman lah. Kalau di sini saya betul-betul walaupun malam hari, tengah malam pun nggak masalah. Saya senang gitu kan. Ya, alhamdulillah menemukan tempat yang cocok aja saya untuk bisa eksis Selama di 20 sini. tahun itu semenjak menikah ya? Ya, sejak menikah sampai sekarang udah 20 tahun saya di sini. Udah berapa ini keluarga? Apa yang Alhamdulillah saya dianugerahi 2 orang anak, 1 perempuan, 1 laki-laki ya. Yang pertama itu anak saya udah kuliah sekarang ya, kuliah di Pasung. Terus yang kedua itu masih SMP kelas 3. SMP kelas 3. Tapi mereka sama-sama duduk di kalau sekarang kan lagi corona ya istilahnya, jadi mereka pada pulang, pada balik ke rumah. Sehari-harinya dia itu di pesantren Pak Jan, di pesantren di sini dekat. Oh, di Cigalontang. Cigalontang. Kalau pulang sebulan sekali lah. Pulang sekali biasa gitu ngambil ngambil bekalnya gitu Pak. Gitu. Itu anak-anak dengan kegiatan Kang Yaman yang sering melukis atau apa, mereka ikutan juga ya? Hanya ada 1 orang nih Pak yang bungsu nih yang kayaknya suka ya? Iya suka. Jadi talenta saya mungkin turun ke dia gitu kan. Jadi dia itu kalau saya melukis atau buat kerajinan lihat, tapi saya nggak pernah ngasih pelajaran gini. Tapi dia udah bisa. Bahkan yang anehnya itu Pak Jan, saat saya umur segede itu gitu kan, saya belum bisa ngelukis seperti itu, tapi dia udah bisa ngelukis seperti saya. Alhamdulillah gitu, bakatnya udah melebihi saya. Mudah-mudahan kedepannya mungkin kalau saya nggak ada gitu ya, mungkin dia bisa meneruskan perjuangan saya di sini rupa gitu Pak ya, di kesenian. Kang Yaman, saya tadi lihat karyanya dari mulai cat air, Ya, cat minyak, terus sampai kerajinan malahan.
Itu sejak kapan Kak? Apa suka apa dari sekolah atau memang dari kecil apa gimana itu? Iya. Pertama kali jadi pengen berkarya melukis itu sejak kapan? Ya. Jadi ini latar belakang saya di senang di seni rupa itu memang saya nggak ada latar belakang akademis gitu ya. Saya bukan dari orang kesenian atau kerajinan gitu kan dulu. Sekolah saya itu dari pertanian gitu. Sekolah pertanian. Jadi kadang-kadang orang bilang nyangkanya dari asri atau dari mana gitu, enggak sama sekali. Jadi saya otodidak Pak Den. Jadi mulai tahun 95 saya mulai semenjak remaja, semenjak kecil saya memang senang menggambar gitu. Kalau semacam sekolah sekolah dasar dulu kita ada perlombaan-perlombaan. Saya sama guru saya suka diikut sertakan gitu. Kita menjuarai di tingkat kecamatan, kabupaten gitu kan. Dan dari sana saya senang terus lihat pameran-pameran di senior, para senior saya seperti Pak Aten Warus, Pak Tiep Jam Nur, kan Iwan Kuswana. Itu Kang Jaruti, saya lihat lukisan mereka. Saya dalam hati pernah berkata gitu, kapan saya bisa melukis bareng mereka? Kapan bisa berpameran bareng mereka? Tapi alhamdulillah sekarang itu mereka semua teman saya seiring bersama mereka bareng-bareng ikut pameran juga gitu. Alhamdulillah. Itu mulai tahun 95 Pak Jen saya mulai melukis. Ya. Itu yang dilukis atau yang digambar itu pertama kali apa? Pakai kertas, pensil, cat air, cat minyak. Yang pertama kali. Yang pertama kali itu pakai kertas Pak Jen. Pakai kertas kita bikin kayak sketsa gitu. Sketsa terus mulai mencoba di kanvas gitu dan langsung ke kanvas. Ya, ke kanvas dari kertas kita langsung ke kanvas. Tapi saya belum cat minyak. Tapi belum berani berpameran, saya belum punya komunitas waktu itu. Saya masih sendiri Pak Jen. Nah, itu udah saya diperkenalkan dengan komunitas, saya masuk komunitas, saya ikut memberanikan berpameran. Alhamdulillah itu ada dikurasi misalkan, tapi mereka mengaku ya kamu layak nanti di pasaran sketchol gitu. Alhamdulillah sampai sekarang saya eksis ikut berpameran gitu. Nah, di mana-mana alhamdulillah gitu. Bahkan sampai ke luar sana gitu alhamdulillah. Oke. Ternyata kita nyimak yang diutarakan Kang Yaman, baru perkenalan dari sisi Kang Yaman sendiri. Dari nama apa cukup panjang juga. Sebelum kita lanjut, biasa Kopsen kopi seni biar sering dan mantap ini kan ngobrol kan itu tadi kegiatan yang cukup santai kan ya, ini mah kegiatan hobi lah ya. Ini biasanya emang banyak profil perupa yang memang latar belakangnya berbeda-beda. Ada yang dia pensiunan, pejabat, dia guru, terus dia ada waktu senggang dia melukis. Kalau Kang Yaman itu sehari-hari apa itu kegiatan utamanya? Kalau saya Pak Jan justru lain dengan mereka yang usianya berkesenupaan tuh, ada yang pensiunan itu, ada yang memang sekedar ada yang memang jadi sebuah bisnis mungkin, ada yang kalau saya sih sekedar hobi Pak Jen, sekedar hobi. Kalau pekerjaan sehari-hari saya adalah seorang karyawan di hotel di Tasik, itu mungkin Hotel Mangkubumi ya, udah pada tahu. Nah, saya di sana juga memang di posisi saya sebagai gardener gitu, gardening. Jadi penata taman semua. Terus saya juga jabatannya sebagai supervisor di sana. Terus ditempatkan juga saya posisi sebagai penata ruangan seni di sana gitu. Untuk misalkan ada hiasan-hiasan itu Hotel Kabumi ya, itu semenjak kapan bekerja di sana? Saya semenjak tahun 97, waktu masih bujangan ya, saya belum nikah waktu itu. Dan memang saya masuk ke sana itu sama pemilik hotel, owner hotel itu, saya kenal di pameran waktu itu gitu. Saya udah eksis di kesenian tapi belum punya komunitas waktu itu. Nah, saya waktu itu saya buat stand buat pameran. Saya mendekorasinya dan kebetulan ada owner Mangkubumi, owner hotel ke sana lihat hasil karya saya dan mereka meminta saya bekerja di sana. Itu pertama-tama saya. 97 itu. Ya. Itu pas pameran di mana? Pas pameran di Dadaha, waktu Tasik Fair. Tasik Fair ya. Ya memang Tasik Fair ini udah beberapa tahunnya terus berlangsung. Dan ini ngobrol-ngobrol tadi ke masalah komunitas Kang Yaman dibilang-bilang.
Memang Kang Yaman udah masuk beberapa komunitas sih sampai saat Iya, ini. iya. Alhamdulillah, padahal saya semenjak waktu itu saya pertama masuk di komunitas MP ya, MP itu manajemen pikiran. ya. Itu di komunitas seni rupa yang memang di sana itu ada beberapa apa ya namanya, ada patungnya juga kayak gitu ya, patung, ada lukisan juga, ada eksplorasi modern dan lain sebagainya. Terus komunitas yang lain saya di komunitas lingkungan. Terus di GBSI juga saya masukkan gitu ya, di GBSRI saya yang ya istilahnya pajen yang mengelolanya gitu kan. Saya juga alhamdulillah waktu itu ikut pameran-pameran di PCG waktu itu, terus ada kegiatan-kegiatan Kalau lainnya pertama mungkin. kali pameran itu di mana kan? Saya pertama kali pameran waktu itu di Mangkubumi, di hotel Yang Mangkubumi. ngadain MP. Yang ngadain MP waktu itu mengundang seniman dari Jerman waktu itu. Oh. Jadi kita bareng-bareng seniman Jerman, kita pameran bersama di sana waktu itu kan. Nah, Jadi terus mereka si orang Jerman ini dia ikut di Tasik. Ikut di Dari Tasik. Mangkubumi Iya. ikut pameran. ikut pameran. Langsung diajak dong ke Langsung membawa karya di sana. Wih. Nah, cuman ada beberapa orang Jerman yang ngirim karya, cuma yang utusannya satu yang ikut ke sini. Jadi dititipkan sama orang itu gitu. Soalnya mungkin dari budget juga, mungkin dari Jerman Iya. ke sini kan lumayan gitu kan. Termasuk Kang Yaman itu ikut pameran ya. Ikut pameran di sana gitu, di Hotel Mangkubumi. Sangat berkesan tuh. Alhamdulillah. Dan memang kesan saya yang paling berkesan itu adalah ketika saya ikut pameran langsung di Jerman. Wih. Gitu ya. Alhamdulillah. Cuma kita mah saya Berapa sendiri- karya kan? Dua karya. Dua karya. Soalnya kita dipinta hanya 2 karya saja katanya. Terus gitu. gimana terjual? Alhamdulillah selama dipamerkan di sana ada satu yang terjual, Pak Jen. Ada satu yang Keren, terjual keren. ya. Iya. Gimana? Kang Yaman katanya di Jerman respon masyarakat di sana oke ya. Oke, Katanya jadi bagus ya. ya betul Pak Jen. Jadi mereka itu justru kalau kita ini mungkin bagi teman-teman juga ya, misalkan kalau di Jerman itu kalau misalkan ada lukisan bunga tuh udah nggak aneh Pak Jen. Mereka itu pengennya yang memang lokalan gitu, kayak kita kan waktu itu yang laku saya di sana itu yang nenek-nenek yang lagi bikin carangka gitu, bikin anyaman. Itu dari apa? Dari kertas? kanvas Pak Jen. Oh, Dari kanvas, ya, cat dari minyak? kanvas, cat air. Bukan apa? Akrilik ya, pakai akrilik waktu itu saya. Alhamdulillah kayak saya dari email dari sana katanya laku, alhamdulillah transfer langsung ke sini. Waduh, Alhamdulillah. Jadi ada ya, Jadi saya- ini ya kan ya kalau terjual gitu perasaan teh merasa wah luar biasa Pak Jen. Luar biasa bangga gitu, mungkin bangga di sini ternyata sekelas saya gitu, saya kan orang biasa lah mungkin yang beda dengan kayak Kompol Iskandar atau siapa ya yang mungkin udah terkenal, tapi saya juga mampu kok ke sana dan memang laku. Nah emang di sana dikurasi juga Pak Jan, jadi ada 10 seniman yang ikut, yang terkurasi atau yang lolos kurasi cuma 7 orang. yang 3 itu ya wayahnya lah, jangan si apa nggak naik sketsa itunya lukisannya gitu. Kita naik, alhamdulillah dua-duanya saya naik aja. Saya naik dua-duanya gitu. Tuh ternyata. Ya. Ini ngobrol-ngobrol dari semenjak 95, itu karya Kang Yaman udah banyak banget berarti ya. Berapa Pak? Saya lupa. Ada 500 ini. Lebih Pak. Lebih ya? Lebih ya. 1000. Ya lah, 1000. 1000 kalau lebih lah 1000 ya. Atas. Alhamdulillah. Gitu. Itu pola berkarya Kang Yaman itu apa memang dari pesanan atau memang Kang Yaman saya mah pengen gambar aja, atau memang dua-duanya juga? Dua-duanya seperti itu Pak. Pesanan rata-rata apa? Lukisan wajah biasanya kan potret sama lukisan biasa. Ada lukisan potret, ada juga lukisan biasa. Biasanya mereka itu ikan koi kayak gitu. Mereka itu yang cenderung ke hokinya Pak Jen. Jadi kan mereka itu gini, kalau saya saya pengen lukisan misalkan apa ikan koi 9 katanya harus ganjil. Kenapa begitu? Saya tanya gitu kan. Mereka bilang kalau di rumahnya ada lukisan ikan koi 9 itu hoki. Bisa membuat yang punya rumah bisa kayak gitu. Jadi mereka banyak yang pesan seperti itu ke saya gitu. Ada yang pesan maung juga ada gitu kan. Tapi saya karena memang terbatas waktu itu, jadi saya nggak bisa berkarya memang kemauan saya sendiri. Saya nunggu ada yang pesan, saya berbikin. Tapi kan begitu gitu. Kecuali kalau untuk pameran-pameran gitu, baru saya bikin kemauan saya sendiri. Ini ngobrol-ngobrol, objek yang menurut Kang Yaman bisa disimpulkan nggak? Objek yang paling sering itu apa animal figure, landscape, atau yang paling banyak pesan orang tuh apa? Itu animal. Animal ya? Animal.
Yang paling pertama ikan, burung, apa mau? Ikan, burung, terus Paling ada pertama ayam ikan ya? juga ya. Ayam jago lagi berantem kan gitu ya. Sebelum kita lanjut, biasa Kopsen. Kopsen. Kopi seni biar sering dan mantap dan mantap dan mantap dan mantap dan mantap dan mantap. Mantap. Itu kan Nah, itu termasuk kawan-kawan. juga ya. Itu dari Bekasi, itu dari Jakarta, banyak pesannya seperti itu rata-rata gitu. Dan memang yang paling peringkat yang paling banyak itu apa, lukisan wajah gitu, yang paling banyak Cuma pesanan gitu. Umum ya. Umum itu kebanyakan Nah, seperti bagi itu. teman-teman yang punya lukisannya laku, pertimbangkan nih satu ya. Objek lukisan perkuat, Betul. dalami, boleh ikan, boleh buaya, Mhm. boleh ular, boleh harimau. Tapi harus dikuasai ya kan Ya, ya. betul. Udah tajam penguasaannya, otomatis kan investor atau calon pembeli juga akan tertarik ya kayak betul, ya. betul, betul. Dan sehingga kalau sudah tertarik ya bisa langganan. Ya. Kayak Yaman juga udah punya langganan ya. Ya, alhamdulillah Pak Jen. Kita dari Jakarta ada gitu, dari Bekasi gitu. Bahkan yang dari Bandung juga ada ya. Cuman ada gini juga Pak Jen, saya sebenarnya bertolak belakang dengan keinginan saya gitu kan. Ada pas ketika si pembeli itu ada yang pesen tapi memang bertolak dengan saya, misalkan, "Bang, tolong bikinin Nyi Roro Kidul." Saya nggak mau sebenarnya Pak Jen melukis Nyi Roro Kidul gitu. Tidak bayar namanya. Saya nggak mau, tapi memang dia mungkin ya nggak apa-apa, saya bilangin aja ke Nyi Roro Kidul, bukan saya yang bikin. Gitu, saya bikin aja Pak Jen gitu. Udah saya bikin gitu. Udah selesai, diperlihatkan udah selesai, siap, udah kirim saya ke yang pesannya. Alhamdulillah seperti itu. Kayak Yaman itu kaidah-kaidah berkarya atau Ya. bolehlah kalau mungkin gaya-gayaan orang bilang konsep berkarya. Disesuaikan dengan permintaan pembeli, pemesan, juga disesuaikan dengan hati nurani. Iya, betul. Itu seperti apa sih konsep berkarya Kang Yaman ini? Iya. Jadi kan saya itu kalau awal-awalnya itu dari hobi itu Pak Jen ya, dari hobi. Saya juga bertujuan untuk bisa mewarnai seni rupa, ikut mewarnai seni rupa di Indonesia ya, dalam hal ini secara global. Terus memang konsepnya itu saya ingin mengembangkan saja Pak Jen. Jadi apa yang saya rasakan kayak gitu, saya tumpahkan di kanvas atau di tempat media yang lainnya gitu. Itu ada orang seneng dibeli, saya seneng, itu aja Pak Jen. Jadi saya nggak ada Easy going ya. Iya gitu. Ini aja seadanya. Seadanya gitu. Saya nggak punya ya seperti Nggak harus A B C D gitu. Iya gitu Pak. Kang Yaman tuh lebih ke ya seadanya. Seadanya seperti itu. Sekali lagi seadanya. Si diedit langsung seadanya. Sebelum kita lanjut, biasa Kopsen. Kopi seni biar sering dan mantap dan mantap dan mantap dan mantap dan mantap dan mantap. Mantap. Oh gini Kang Yaman. Kan tadi kalau kerja itu hari apa aja kan? Setiap hari, cuman waktu libur saya itu hari Senin sekarang. Oh hari Senin ya, sekarang. karena itu Bergiliran. mah namanya hotel wisata juga ya situ ya, gitu. lokal ya. Iya. Otomatis Sabtu Minggu padat. Oh iya, satu minggu padat dan banyak tamu gitu. Kita harus melayani mereka gitu. Jadi kalau Senin Selasa Rabu Kang Yaman santai. Artinya kalau kawan-kawan nanti dari lihat film ini pengen ketemu sama Kang Yaman, mau pesan lukisan, sehingga bisa bertemu dengan mudah, yaitu tadi bisa langsung ke Hotel Mangkubumi Iya. di jalan Jalan SL Mangkubumi. bukan jalan Ahana Sution Pak. Oh iya benar. Dulu kan SL Tobing, sekarang udah dirubah namanya itu teh Ahana Sution. antara Singaparna dan Tasik. Ya, betul. Itu aja. Betul. Dan di situ apabila nanti juga kita akan berkunjung ke sana. Ini ngobrol-ngobrol studionya ada nama studio kan? Sebenarnya sih ada Pak Jen, cuman kita nggak fokus studio itu Lebih ke pribadi aja. gitu ya, pribadi aja. Ini namanya gitu. apa kan? DNW Craft gitu. Nah, di sini DNW nanti Craft. catat. Gitu. Gitu ya. DNW Craft. Kita lebih ke dari studio itu lebih banyak ke melatih tentang ada anak-anak, rumah anak-anak, terus membuat kerajinan
banyak kayak gitu. Kalau seni rupa itu di lukisan saya nggak ada, cuman ada aja tempat saya aja tempat melukis gitu. Kalau ini tempat ada anak-anak suka datang ke sini atau saya datang ke mana kita membuat kerajinan. Itu saya dipanggil ke sekolah-sekolah untuk tutorial membuat kerajinan dari kertas, dari plastik, dari apa gitu. Kalau ini kan waktu gimana ngaturnya kan itu dari jam berapa? Oh kerja? iya, jam 8. Iya, iya. Kalau saya sih kesibukan saya kan sehari-hari di hotel gitu ya. Jadi ketika saya pulang kerja sore lah gitu, saya kan kalau ada pesanan kita langsung kerjain. Bahkan jam berapa kira enaknya? Sekitar biasa selepas isya saya tuh. Selepas isya waktunya sangat nyantai, saya bisa bekerja dengan fokus gitu. Nah ini kalau ini Kang Yaman kan itu waktu kalau hari Senin itu kan libur atau hari-hari biasanya dipakai untuk keluarga ya. Iya. Ya, kalau justru Pak Jen gini, memang saya juga sangat kasihan sama keluarga. Saya tuh jarang-jarang sih maksudnya main gitu ya, kayak yang lain kalau libur saya justru libur saya dipakai untuk ini Pak Jen. Pakai untuk berkarya. Terus kan tiap libur saya harus ngajar ke SD, ini membuat musik ya. Jadi mereka itu ya ini bagian dari tadi belum diobrolin. Iya. Keberulupan. Ya. Ini salah satu kegiatan selain melukis Kang Yaman ini, salah satunya ini. Ya, terus apa lagi kan? Terus saya di craft juga, di pelatihan terus alat musik. Saya membuat alat musik. Kalau itu tuh ada lukisan itu mural ya. juga, nerima juga. Iya. Mural. Saya alhamdulillah juga mural ke sekolah-sekolah di TK, SD gitu, seperti layaknya rekan-rekan yang lain. Di hotel kan tadi garden. Kang Yaman juga nerima juga kalau ada mau dibikinin taman rumah. Iya. Kalau taman ya, saya insya Allah mau indoornya, outdoornya pun gitu kan. Nah itu tadi. Kayak relief kayak Kang Yaman ini banyak. Ya. Ini bukan lukisan aja, lukisan potret boleh, lukisan human figure, landscape segala macam pesan ke Kang Yaman. Terus ada lagi nih, ada. Nah ini dijual ya Kang ya? Iya, dijual. Nah, ini dijual. Ini namanya apa Kang? Ini namanya celempung. Di celempung. Ini? Nah kalau ini bangkong reang. Bangkong reang. Jadi suaranya memang kayak kodok gitu, kayak bangkong. Ya. Terus ini? Nah ini namanya karinding. Ini saya bikin juga, terus kalau ada yang pesan, tapi saya nggak bisa tiap hari pesan bikin, soalnya sifatnya kalau ada yang pesan baru saya bikin gitu. Soalnya nah itu sini kan. Nah kalau ini namanya dijiridu atau orang sini bilang gong tiup. Gong tiup. Jadi gitu. ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. 5 alat musik yang dibuat, dan ini kerajinan lainnya ya? Iya, ini sebagai aksesorisnya nanti untuk orang-orang yang mengenakan ini gitu. Oh iya. Nah, coba kan suaranya dites. Kalau ini apa? Ini dijiridu ini. Dijiridu atau orang biasanya kan dari aborigin ya. Coba suaranya biar kita tahu kan suaranya kayak. Bebas. Ini kalau di mah ya bareton lah, pas. Terus ini nih kan, apa ini? Oh, ini karinding ya. Kalau karinding pasti teman-teman juga sudah pada ini ya. Enggak itu coba. Coba urusannya juga. Sudah pada tahu. Ini tiup ya? Tiup. Gitar asmara. Seperti ini. Nah untuk ini ada pelajaran khusus Pak Jen, nggak semua orang bisa meniup. Ada tekniknya ada tekniknya khusus gitu. Harus dikasih tahu. Sampai kempes ini juga akan disadar gitu. Nggak ada suara nih. Gitu. Tuh kan. Ini dari getaran bibir Pak Jen. Oh. Jadi bukan dari suara ini. Nah, dari getaran bibir masuk ke sana. Ini benar-benar, apalagi nanti harus ada pelajaran ngalamus namanya. Ngalamus. Tuh. Kalau Yaman buka juga khusus itu ya. Saya belajar apa sini ya? Iya, ada. Boleh lah. Belajar gitu ada. Kalian biasanya yang datang tuh kayak anak-anak ya, anak-anak SD. Pelaku seni yang lain datang ke sini ke Kang Yaman alat lengkap. Dan ya siapa lagi kalau bukan kita ya yang melestarikan alat-alat seni. Betul. Ini hasil Indonesia. Nah ini itu terus yang lainnya kan? Nah ini kan namanya bangkong reang. Bangkong reang tuh katak ganeng. Bukan ganeng mah tetapnya Sunda.
ngapa ya? Katak berisik. Berisik, nah gitu. Atau bongkong reang. rampak katak. Ah. Nih seperti ini nih alatnya Katak dari bambu. rampak itu. Oh benar, mirip. Mantap ya. Oh kayak gitu. Nah, kayak gitu. Nah ini nih kan, ini teh apa? Ini Celempung. celempung. Ini celempung berapa jenis? Atau Ada tergantung panjangnya bambu? ada celempung renteng, ada celempung ini celempung biasa ya, celempung biasa. Renteng itu beda jenis, Renteng itu beda suara. jenis, beda suaranya. Jadi ini kayak apa ya? Kalau di debung itu Pak Jan ada yang gitu itu renteng. Jadi ada seperti ini. Ini. Itu renteng. Jadi banyak. Jadi ada beberapa celempung disatuin. Tapi kalau ini celempung dimainkan oleh ya, satu orang. Satu orang, tapi ini satu orang satu. dijajarkan ya. Ini lain lagi Pak Jan kalau ini. Ini mungkin harus dibawa nih Pak Jan. Kayak gitu ya, nanti kita coba Pak Jan main. Siap. Kita coba main. Ini suaranya sama Kang, beda? Sama juga, cuman ini khusus untuk si pengiring ini. Cuma 2 aja ini. Oh, iya. Jadi mengiringin ini. Jadi ada yang 2 senar, ada yang 3 senar. Dan ini dipastikan senarnya akan sangat awet ya dibanding dengan senar-senar Gitar. gitar yang biasa kita pakai. Harganya mahal, ini murah. Dan ini dijual juga kan? Dijual juga Pak Jan, dijual Nah. juga. Silakan bagi yang mau belajar melestarikan alat musik Sunda lokal juga ya. Iya. Datang ke sini mau pesan boleh. Ini ada 5 jenis termasuk kerajinan-kerajinan yang Kang Yaman ciptakan. Waktu ini juga saya lihat Kang Yaman bikin alat-alat minum dari batok ya. Iya, oke itu. Itu ada kan? Nah, kebetulan sekarang lagi nggak ada Pak Jan. Kita Nah, kan saya belum kebagian. Saya Iya. pengen ngopi di atas batok, Iya, pakai batok gitu. Ya. Nanti kalau Kang Yaman bikin, jadi Uh-huh. kita setiap syuting kopsen ganti jangan Ya. gelas gini ya. ya. Gelas dari Kang Yaman. Malah kita udah berencana Pak Jan, kita mau bikin Ya. untuk kita lah, untuk Ya. kita insya Allah lah kita bikin. Jadi saya akan bawa terus disuguhin kopsen tuh Ya. khusus. Lebih nikmat Kang ya? Ya betul. Karena alam. Soalnya nanti kan Pak Jan juga keliling ya, Ya. nanti tur di sini nanti saya titipin ke Pak Budi. Nah, dan kawan-kawan jangan lupa ke Kang Yaman ini sebenarnya zaman sekarang tuh mudah ya kalau pesen. Nanti di deskripsi selalu di kopsen itu alamat Facebook, nomor telepon Kang Yaman di bawahnya nanti ada. Silakan hubungi di situ. WA langsung, nggak usah ke saya kalau saya udah apa namanya kesibukannya berbeda. Langsung ke Kang Yaman mau pesen lukisan, pesen mau dibikinin foto buat hadiah ulang tahun atau apa, silahkan aja WA di situ langsung kirim foto. Tahu-tahu dikirim langsung sama Kang Yaman ya, Ya, via ya, online betul. apa segala macam di via Ya. apa dikirim secara paket ke rumah atau apa. Termasuk alat-alat ini Kang Yaman mungkin ya harganya silahkan juga kontak ke Kang Yaman. Ya. Harga-harga ini insya Allah harganya sangat merakyat lah. Merakyat, betul. Mahal. Dan lukisannya pun insya Allah. Kalau yang mahal itu yang dipamerankan di GBR sih, karena kelasnya beda. Betul kayaknya. Iya, betul, Harga betul. pameran sama harga langsung ke Iya, lain, Kayaman lain. memang Betul, beda. betul. Gitu. Betul. Itulah perbedaannya karya seni yang memang saat ini kita gembor-gemborkan. Dan pada kesempatan ini semua bisa tahu, oh yang Kang Yaman yang sering pameran ini di mana nih rumahnya. Nah sekarang bisa langsung ketemu dan bisa langsung apabila ada kepentingan silakan. Sebelum kita lanjut, biasa kopsen. Kopi seni biar sering dan mantap dan mantap dan mantap dan mantap dan mantap dan mantap. Mantap. Ya, Pak. Kayaman kan udah lihat profil-profil Nusantara itu ada yang dari yang masih baru, ada yang sudah senior udah punya nama, terus ada yang menengah-menengah lah masih aktif. Itu Kayaman ada nggak semacam kesan atau boleh pesen boleh,
kesan juga kan ada kesannya, artinya kesan dari mereka seperti apa di mata Kang Yaman mengenai Perupa Nusantara ini? Ya alhamdulillah Pak Jan, jadi saya juga, kita kan istilahnya kalau berkarya itu sambil apa, apresiasi orang lain juga gitu kan, luar biasa. Saya juga bisa apa mungkin kekurangan saya lihat dari mereka gitu Pak Jan, mereka luar biasa, apalagi istilahnya orang-orang yang udah top kayak gitu. Kita walaupun istilahnya apa, mereka itu saya belum ketemu gitu aja, ketemu, tapi dari karya-karyanya saya udah bisa melihat luar biasa. Saya juga bisa memetik pelajaran atau hikmah dari mereka, dari karya-karyanya saya bisa mengapresiasi mereka, terus bisa melihat atau mengkurasi diri sendiri gitu kan dari karya saya kan kayak gitu. Jadi ada bahan evaluasi. Ada bahan evaluasi gitu kan. Kekurangan kita jadi ngelihat, nah, iya, kayak melihat gitu. Kekurangan orang lain, kita juga jadi melihat kekurangan kita. Nah, kayak gitu. Jadi alhamdulillah ada kesan buat saya gitu. Jadi semoga ya mereka atau Perupa Nusantara atau apa namanya Pak ya, itu bisa terus berkembang berlanjut. Saya juga bisa terus belajar. Saya nggak puas dari sampai sini saya Pak ya untuk berkarya. Sampai kapanpun saya terus belajar dan saya melihat dari karya teman-teman, rekan-rekan dan Perupa Nusantara di sana, saya juga ikut apa ya, belajar dan berbangga atas prestasi mereka juga, karya-karya mereka luar biasa. Alhamdulillah Kang Yaman, obrolan kita pada hari ini alhamdulillah boleh dikatakan ya, sebenarnya kalau ngobrol mah itu seminggu juga dengan Kang Yaman betah ya, bahasan banyak ya. Iya. Cuma karena kita diambil yang penting-pentingnya saja, dan memang insya Allah obrolan kita tidak terlalu telat lah, yang namanya ngobrol bahasanya biasa-biasa saja, tapi dipastikan kita ingin memberikan yang terbaik, bisa bermanfaat kepada semua yang menyaksikan acara ini. Yang terpenting juga obrolan ini pasti banyak kekurangan, pasti banyak kekeliruan. Kalaupun ada kekeliruan, kita mohon maaf, karena mungkin yang terbaik dan yang maha benar Tuhan yang Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian hari ini acara obrolan kita. Mudah-mudahan di lain waktu pasti kita akan ngobrol lagi yang di bahasan yang lebih spesifik, yang mungkin nanti dari para pemirsa silahkan mau dibahas masalah apa, silahkan komen, dan nanti kita akan mencoba membuat acara-acara diskusi seni yang mungkin ya lebih levelnya lebih ke arah yang lebih apa namanya, lebih bukan spesifik ya, artinya terarah lah, terarah bahasanya pasti. Dan untuk session sekarang memang kita hanya lebih ke memperkenalkan, seperti itulah. Salam mungkin nyantai gitu ya, sambil ngobrol gitu. Dan mudah-mudahan yang terpenting bisa bermanfaat ya. Kayak gitu Kang Yaman, terima kasih waktunya dan segala hal yang sudah kami terima. Dan kita juga mohon maaf apabila kedatangan kami ke sini mengganggu keluarga dan semuanya. Semoga Kang Yaman beserta keluarga, Kang Yaman sukses di bidang seni rupa, banyak pesanan, amin, bisa bermanfaat, bisa berkah buat keluarga, buat nyekolahin anak dan semuanya. Amin. Terima kasih. Demikian acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Celing dan mantap.